warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Fasya Ramadhani, NIR M01022345. Saya dari kelas BUN 4B. Nah, di sini saya akan mereview jurnal-jurnal pada permasalahan tebu di Indonesia. Nah, langsung saja saya masuk ke jurnal pertama dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi dan Rendemen Tebu di Kabupaten Malang oleh Muhaimin dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, pengaruh unsur iklim terhadap rendemen tebu merupakan aspek yang sangat penting karena rendemen mencerminkan efisiensi konversi energi matahari dan unsur hara menjadi produk utama tebu, yaitu sukrosa. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, curah hujan terbukti menjadi faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap rendemen tebu. Setiap peningkatan curah hujan sebesar 1 satuan justru menyebabkan penurunan rendemen sebesar 0,645%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun curah hujan yang sangat mendukung pada pertumbuhan vegetatif tebu, namun curah hujan yang tinggi pada saat fase pemasakan justru berdampak buruk pada kualitas dan rendemen tebu. Lalu solusinya adalah memperhatikan pola curah hujan terutama pada fase pemasakan agar tanaman dapat menghindari penurunan rendemen akibat kondisi yang terlalu basah. Lalu saya lanjut ke jurnal yang kedua dengan judul Hama Penggerek Tebu dan Perkembangan Teknik Pengendaliannya oleh Subianto dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, permasalahan yang diangkat pada jurnal yang kedua ini yaitu yang pertama, serangan hama penggerek tebu yang signifikan, yaitu hama penggerek seperti penggerek batang, penggerek pucuk yang menyebabkan kerusakan serius pada tanaman tebu yang dapat menyebabkan penurunan rendemen gula. Yang kedua, ketergantungan pada pestisida kimia, yaitu menggunakan pestisida kimia sebagai metode utama pembasmian ataupun pengendalian hama. Nah, solusi yang dapat diberikan pada jurnal ini yaitu pertama, menggunakan benih yang bebas hama dan varietas toleran, yaitu menanam benih tebu yang sehat dan varietas toleran terhadap serangan hama penggerek dan penggerek pucuk. Lalu yang kedua, dengan cara dimonitoring dan dilakukan pengendalian hayati, yaitu dengan cara selalu kebun tebu itu selalu dimonitoring ataupun dilihat bagaimana perkembangannya agar serangan hama ini tidak terjadi. Lanjut saya ke jurnal yang ketiga dengan judul Insidensi Hama dan Penyakit Utama Tebu di PT PG Raja Wali II Jati 7. Nah, oleh Sumarno dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, permasalahan yang diangkat pada jurnal ini yaitu yang pertama, tingginya serangan hama tikus. Nah, serangan hama tikus ini menyebabkan kerusakan pada batang dan akar tebu yang mengakibatkan penurunan hasil dan kualitas produksi. Solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan pada jurnal ini yang pertama yaitu dengan membongkar lubang aktif tempat bersarangnya tikus, lalu menggunakan belerang yang dibakar untuk membasmi tikus di dalam lubang persembunyiannya. Ketiga, menggunakan racun tikus sebagai upaya terakhir, yaitu dengan cara kimiawi. Kerusakan yang diakibatkan tikus seringkali berat, padahal tikus tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan hanya makan tanaman tebu saja. Faktor yang menyebabkan tikus itu menyerang pada pertanaman tebu yaitu terutama di Pulau Jawa adalah tidak tersedianya pakan lain yang disukai tikus di tempat tersebut selain tanaman tebu. Berbeda dengan kerusakan pada tanaman tebu yang memang jauh dari pertanaman lainnya seperti padi dan palawija. Kehadiran tikus pada area tersebut mutlak hanya untuk mendapatkan tanaman tebu, menurut Santoso tahun 2016. Lalu saya masuk ke jurnal yang keempat yaitu Pemberdayaan kelompok tani melalui pengembangan konsep agroindustri pembibitan tebu rakyat dengan metode wood chip di Kabupaten Takalar oleh Mola dan kawan-kawan tahun 2017. Permasalahan diangkat pada jurnal ini adalah bibit tebu itu sulit diperoleh dan mutunya itu rendah, yaitu petani itu kesulitan mendapatkan bibit tebu yang bagus. Biasanya bibit yang digunakan itu berasal dari sisa panen sebelumnya yang kurang sehat dan tidak produktif lagi. Yang kedua,
kedua, petani itu masih menggunakan cara lama dalam pembibitan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang teknologi wood chip. Nah, solusinya adalah dengan memperkenalkan dan menerapkan metode wood chip itu kepada para petani tebu, sehingga para petani tebu itu tahu mengenai cara pembibitan dengan metode wood chip. Lalu jurnal yang kelima adalah dengan judul Pengaruh Penggunaan Biochar pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Tebu oleh Kurniawan tahun 2013. Nah, permasalahan yang diangkat pada jurnal yang kelima ini adalah kualitas tanah berpasir yang rendah, yaitu tanah berpasir memiliki kemampuan menyimpan air dan unsur hara itu yang rendah sehingga kurang mendukung pertumbuhan optimal bibit tebu. Solusinya adalah penggunaan biochar sebagai pembenah tanah. Lalu yang kedua, kombinasikan biochar dengan pupuk organik, yaitu dengan mengkombinasikan terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan bibit tebu. Nah, teman-teman, sekian video hasil review jurnal mengenai permasalahan tebu di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Dah.